Satu isu politik yang masih cukup viral dan cukup happening diperbincangkan oleh publik hingga saat ini adalah soal Grace Natali, politisi PSI yang beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh gabungan ormas kepada pihak yang berwajib gara-gara potongan video ceramah Pak JK yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan dan telah menimbulkan kontroversi. Sekalipun Grace Natali dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tapi partainya PSI menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum. Inilah yang kemudian menjadi salah satu isu politik yang tentu saja menimbulkan tanda tanya dan memantik spekulasi-spekulasi publik yang terus berkembang hingga saat ini. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang kemudian membuat kenapa seorang Grace Natali, pendiri PSI, mantan ketua umum PSI, dan saat ini posisinya adalah wakil ketua Dewan Pembina, tapi ketika dilaporkan oleh ormas agama terkait dengan potongan video Pak JK yang dinilai telah menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, tapi PSI terkesan tidak pasang badan karena PSI katanya tidak akan memberikan bantuan hukum apapun kepada Grace Natali karena persoalan Grace Natali itu tidak ada kaitannya dengan PSI dan itu murni persoalan individu yang terkait dengan Grace Natali, yang terkait dengan Grace Natali dan tidak ada urusan apapun dengan PSI. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang menurut saya cukup menarik untuk diperbincangkan. Pertama, kalau mau jujur ya, pastilah hanya PSI dan Grace Natali sendiri yang tahu apa yang kemudian membuat PSI adalah partai politik yang didirikan oleh Grace Natali, tapi kemudian tidak pasang badan dengan cara misalnya memberikan bantuan hukum. Di luar itu, publik secara umum ya hanya berspekulasi, hanya menebak-nebak kira-kira apa yang kemudian menjadi sebab PSI tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Oleh karena itu ya tentu mari kita tunggu apa kira-kira argumentasi yang mungkin di kemudian hari akan muncul. Kenapa PSI itu pada akhirnya memilih untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Biasanya kalau ada politisi di sebuah partai politik, partainya itu seringkali pasang badan, memberikan pembelaan, memberikan bantuan hukum, supaya sang elitnya atau sang kader partai itu ya bisa mendapatkan bantuan ataupun pendampingan secara hukum untuk memastikan bahwa hukum yang sedang dijalannya itu ya berjalan dengan fair, berjalan dengan terbuka, dan yang paling penting di tengah proses itu ada partainya yang kemudian membersamai. Wajar kalau kemudian ketika beberapa waktu yang lalu Ketua Harian PSI mengatakan tidak akan memberikan bantuan hukum apapun kepada Grace Natali yang dilaporkan oleh sejumlah gabungan ormas agama. Itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua, di luar itu banyak sekali pihak yang kemudian berspekulasi, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi, terutama di media sosial ya. Itulah yang kemudian diskusi yang berkembang. Apa yang muncul di media sosial ini, ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari cara bagi PSI bahwa untuk mengamputasi efek negatif dari lapor-melapor yang semacam ini, itu tidak merembes ke PSI. Karena apapun judulnya ketika bicara tentang Grace Natali, itu kan memang 11-12 dengan PSI. Apapun judulnya, Grace Natali itu sangat identik dengan PSI. Grace Natali itu adalah mantan ketua umum PSI, pendiri PSI, saat ini adalah wakil ketua Dewan Pembina dan seterusnya dan seterusnya. Wajar segala apapun yang terkait dengan Grace Natali itu pasti diseret-seret menjadi persoalan PSI. Dengan cara tidak memberikan bantuan hukum, sepertinya PSI ingin kasih pesan bahwa apa yang terjadi pada Grace Natali yang dilaporkan oleh ormas-ormas, gabungan ormas ini, itu murni urusan pribadi dan tidak ada urusannya dengan persoalan-persoalan partai. Ini adalah cara bagi PSI sebenarnya untuk mengamankan bagaimana konsolidasi politik yang sedang dilakukan oleh mereka ya on the right track. Dan ketika ada serang-serangan, kritik-kritikan, bully-bulian yang mengarah kepada Grace Natali, itu tidak merembet ke PSI. Itulah yang kemudian diperbincangkan oleh publik. Ya teman-teman, profil Grace Natali, jejak pendidikan dan karir mentereng hingga dilaporkan ke Bareskrim buntut kasus video JK. Nah teman-teman, ketika Grace Natali ya berhadapan dengan satu kasus ya, dan dilaporkan oleh beberapa atau sekitar 40 lembaga atau ormas Islam ya atas video Pak Yusuf Kalla, maka ya masyarakat banyak mencari tahu bagaimana dengan profil Grace Natali ini. Dan profil Grace Natali ini teman-teman ya, Grace Natali ini adalah salah satu pendiri PSI teman-teman.
ya seorang pendiri PSI, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana dengan sikap PSI yang sekarang ketika pendiri PSI ini berhadapan satu kasus, maka secara tegas PSI mengatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali atas kasus yang menimpanya dalam video JK. Nah, jadi kenapa? Karena Grace Natali ini adalah seorang pendiri PSI. Jadi harusnya PSI memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Ya, walaupun sebenarnya apa yang disampaikan oleh Grace Natali itu adalah pendapat pribadinya sendiri, tetapi karena dia punya jasa, ya rekam jejak, ya legacy di PSI, maka harusnya PSI selalu bersama-sama dengan dia. Ya, kita katakan karena dia pendiri PSI, maka kalau tidak ada Grace Natali, maka PSI sekarang mungkin ya bisa ada dan bisa juga tidak. Ya, nah kita lihat dulu apakah Grace Natali ini seorang pendiri PSI, teman-teman. Ya, Grace Natali apakah seorang pendiri PSI? Ya, Grace Natali adalah salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ya, dia salah satunya bersama beberapa anak muda lainnya yang menginisiasi berdirinya PSI pada 16 November 2014. Nah, 2014 yang lalu, ya disitulah PSI ya berdiri. Berikut adalah poin penting terkait peran Grace Natali di PSI. Kita lihat bagaimana peran Grace Natali ini di PSI, teman-teman. Nah, yang pertama adalah pendiri dan ketua umum pertama. Nah, ini bukan hanya salah satu sebagai pendiri, teman-teman, tetapi dia adalah ketua umum PSI yang pertama. Artinya Grace Natali ini yang membawa PSI ke jenjang sampai sekarang tentunya. Walaupun dilanjutkan oleh setelah dia ada ketua umum, ya kemudian ada lagi muncul Kaisang Pangarep. Tetapi ya perjuangan awal itu sangat berat sekali, ya. Nah, Grace Natali menjabat sebagai ketua umum PSI pertama sejak didirikan pada 16 November 2014 hingga 16 November 2021. Ini lama sekali, teman-teman. Ya, Grace Natali menjabat sebagai ketua umum ya dari 2014 sampai dengan 2021. Ya, artinya sekitar kurang lebih ya 6 tahun atau 7 tahun Grace Natali menjabat sebagai ketua umum partai. Nah, wakil ketua Dewan Pembina setelah digantikan oleh Giring Ganesha. Nah, setelah dia adalah Giring Ganesha yang menggantikan dia sebagai ketua umum, dan ia dipercaya sebagai wakil ketua Dewan Pembina PSI. Kemudian latar belakang sebelum terjun ke politik, ya ia dikenal sebagai jurnalis dan pembawa berita televisi. Hingga Grace 2026, Grace Natali dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam struktur partai PSI. Artinya bahwa ya Grace Natali ini adalah orang penting di PSI, sehingga ketika Ahmad Ali atau PSI ya mengatakan secara terang ya bahwa tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, maka ini menjadi satu perbincangan. Ya, seorang pendiri saja ya bisa mengalami seperti itu, dibiarkan begitu saja. Harusnya didampingi. Ya, karena Grace Natali ini kan ya punya istilahnya ya punya kewenangan atau ya punya legacy di PSI, ya beda dengan Ade Armando. Ya, Ade Armando kan ya baru gabung lalu keluar lagi, apalagi dia sudah keluar. Tapi kalau Grace Natali ini yang dipertanyakan oleh publik, kenapa bisa PSI ya tidak memberikan atau tidak mendampingi Grace Natali dalam proses hukum yang sedang ia hadapi. Ya, walaupun nantinya tidak dimenangkan oleh PSI atau Grace Natali, ya setidaknya setia terhadap pendiri PSI seperti itu. Oke, kita lihat kembali bagaimana profil Grace Natali, jejak pendidikan dan karir mentereng hingga dilaporkan ke Bareskrim buntut kasus video JK.
Teman-teman, Sekretaris Dewan PSI Grace Natali, nah sekarang dia menjabat di PSI itu sebagai Sekretaris Dewan ya PSI. Dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait unggahan di media sosial soal potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau sering disebut JK di Masjid UGM. Teman-teman, Grace dilaporkan bersama-sama dengan mantan kader PSI yaitu Ade Armando dan konten kreator Permadi Arya alias Abu Janda. Nah, ada 3 tokoh yang dilaporkan oleh Ormas Islam, ada 40 Ormas Islam yang melaporkan mereka, yaitu Grace Natali, kemudian Ade Armando, mantan kader PSI, dan juga Abu Janda atau Permadi Arya alias Abu Janda sebagai konten kreator. Pelaporan dilakukan oleh 40 organisasi masyarakat atau ormas Muslim yang tergabung dalam aliansi untuk kerukunan umat beragama. Saat itu, pidato JK menjelaskan perihal konflik di Poso dan Ambon sebagai refleksi atau pelajaran terkait pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. Aliansi menilai Grace, Ade Armando, dan Abu Janda menyebarkan pernyataan JK yang terpotong sehingga memunculkan konklusi bernada negatif yang menimbulkan keresahan antar umat beragama. Sebenarnya siapa Grace Natali? Nah, kita lihat teman-teman, ya, siapakah Grace Natali ini? Profil dan pendidikan Grace Natali. Grace Natali lahir di Jakarta pada 4 Juli 1982. Dia mengenyam pendidikan menengah atas di SMK 3 BPK Penabur Jakarta. Ya, dia SMK di Jakarta. Dia merupakan lulusan S1 akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Kian Gi. Ya, semasa kuliah ia kerap mengajar sebagai asisten dosen untuk sejumlah mata kuliah. Kemudian tercatat Grace juga pernah menempuh pendidikan Master of Public Administration di National University of Singapore ya pada tahun 2021 dan Master of Business Administration di Singapore Management University tahun 2023. Kemudian perkenalannya dengan dunia jurnalistik dimulai ketika SCTV menyelenggarakan kompetisi SCTV Goes to Campus untuk mencari bibit-bibit muda berbakat. Nah, Grace mengikuti kompetisi tersebut dan meraih kemenangan untuk wilayah Jakarta. Dia menduduki peringkat 5 besar ketika ditandingkan di tingkat nasional. Sejak saat itu, Grace mulai masuk ke dunia pertelevisi. Nah, itu ya awal mula Grace Natali ya bisa masuk ke dunia televisi teman-teman ya atas memenangkan dari kompetisi tersebut. Karir jurnalis. Nah, kita lihat ketika Grace Natali masuk ke jurnalis, maka bagaimana karirnya. Setelah menyelesaikan kuliah, SCTV langsung merekrut Grace. Di sana ia menjadi salah satu penyiar liputan 6. Pada tahun-tahun pertama sebagai jurnalis, Grace turun ke lapangan meliput berbagai peristiwa, mulai dari berita kriminal, politik, ekonomi, dan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, awalnya ia mengaku sulit beradaptasi dengan dunia pertelevisian yang sangat dinamis dengan jam kerja tidak menentu. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan pengalaman itu membuat dia semakin jatuh cinta pada dunia jurnalistik. Kemudian dalam waktu 3 tahun karirnya makin menanjak dan sempat berpindah-pindah stasiun TV. Tercatat Grace pindah ke Antv dan tak lama kemudian ke TV One mengikuti seniornya Karni Ilyas. Ketika bekerja di TV One, Grace mengikuti kursus kilat di Maastricht School of Management, Belanda pada Januari hingga April 2009. Grace pernah beberapa kali melakukan wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh internasional seperti Abhisit Vejavi, Perdana Menteri Thailand, Jose Ramos Horta, Presiden Timor Leste, Steve Forbes, CEO majalah Forbes,
George Soros, dan lain-lain. Tak hanya bertugas di studio, Grace juga masih sering turun ke lapangan melakukan peliputan, termasuk peristiwa-peristiwa yang berisiko. Ia pernah ditugaskan meliput tragedi tsunami Aceh pada 2004. Nah, ternyata dia pernah meliput berita Aceh pada 2004, meletusnya Gunung Talang di Sumatera Barat yang saat itu tengah berstatus awas, dan konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah. Kemudian pada Agustus 2009, ia juga meliput penggerebekan teroris di Temanggung, Jawa Tengah, di mana terjadi tembak-menembak antar polisi dengan teroris. Di dunia maya, Grace adalah salah satu pembawa acara berita terfavorit. Popularitasnya ditunjukkan lewat gelar Anchor of the Year 2008 dan runner-up The World of the Season 2009 versi Blog News Anchor Admiral. Ya, dia juga terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita terseksi 2009 versi FHM Indonesia. Pada Juni 2012, Grace Natali meningkatkan TV One untuk menjadi CEO Saiful Muzani Research and Consulting. Nah, itu ya tentang karirnya di pertelevisian, teman-teman. Nah, setelah itu banting setir ke politik hingga jadi komisaris BUMN. Pada tahun 2014, Grace banting setir dan masuk ke dunia politik. Dia menjadi salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia PSI dan ketua umum pertama 2014 sampai 2021. Nah, ini sudah jelas bahwa dia pendiri PSI. Saat menjadi ketua umum, Grace membawa PSI mendapat 3 juta suara nasional di pemilu perdananya. Saat ini Grace menjabat sebagai sekretaris Dewan PSI. Grace juga pernah ditunjuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai staf khusus Presiden. Jabatan itu diemban sejak Mei 2024. Pada Juni 2024, Grace ditetapkan sebagai Komisaris Main ID BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia. Penetapan berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Kini Grace tidak lagi aktif di parpol sebab ada peraturan yang tak membolehkan pengurus partai politik parpol memegang jabatan direksi BUMN. Larangan itu tertuang dalam PP nomor 2023 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Meski begitu, Grace tetap aktif menyuarakan opininya melalui media sosialnya. Nah, itu teman-teman tentang rekam jejak dari Grace Natali, ya, bahwa dia adalah pendiri PSI. Sehingga ketika PSI tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, maka tentu wajar saja kalau masyarakat heboh dan mempertanyakan akan hal itu.